Selamat pagi adik-adik. Terima salam murid dari Cici Soti Hotu Namo Buddhaya. Gimana kabarnya nih adik-adik? Sekarang udah minggu keberapa ya sejak kita sekolah minggu online? Yang tahu bisa komen di bawah. Nanti kalau yang bener, nanti Cici kasih hadiah ya. Hadiahnya apa? Iya, nanti Cici kasih pokoknya, tenang aja. Ya jadi hari ini sebelum kita mulai kebaktian, seperti biasa kita mau baca parita dulu ya adik-adik. Kepada tim pembaca parita dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai kerja bakti pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal kepada guru agung kita, Sang Buddha, Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Kita buka buku paritanya halaman 20. Sebelum kita mulai kerja bakti pada hari ini, mari kita membacakan nama para kata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Namaskara. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna digambarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang Bhagawantang sarananggata yono bhagawasata yasaca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakkarehitang bhagawantang sasadhamang sasawakasanggam abi pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Adik-adik sekarang duduknya bersila. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana brahmana partham pranamase Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatyampi buddhang saranang gacchami tatyampi dhammang saranang gacchami tatyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasika pada partham pranamase parnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majjapamadarthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro
Satinayang karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganu satinayang karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupartipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Partipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Partipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dajerneo Anjalikaranio Anutarang Punyaketa Lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima subuhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Sancakirya Gatayo Varnamase Natime Saranang Anyang Buddho me Saranang Warang Etena Saccawajena Sotite Hotu Sabbada Natime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Saccawajena Sotite Hotu Sabbada Natime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Saccawajena Sotite Hotu Sabbada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Baik adik-adik, setelah kita membacakan Harita Suci, marilah kita bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik. Dhammang saranang
Jampi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi tatiampi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi. Budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi tutiampi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi tatiampi budang sarenang gajambi damang sarenang gajambi sanggang sarenang gajambi. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada tim pembaca Parita. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar, biar semangat nih ya, kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Kepada Koko Wisa sama Cici Antika, dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik. Terimalah salam Buddhis dari kami berdua, Soti Hotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu Buddhis nih. Judulnya Harumnya Kebajikan. Oke adik-adik, selamat mendengarkan ya. Harumnya bunga cempaka, harumnya bunga melati, harumnya kayu cendana, tak melawan arah angin.
dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Hai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Wahai kawan, kawanku kendalikan ucapan, jauhkanlah dari semua dusta. Wahai kawan, kawanku kendalikan pikiran, jauhkanlah dari semua noda. Jauhkanlah dari semua noda. Terima kasih dari kami berdua, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Koko Wista dan Cici Antika, artis Sasana Subasita tuh. Ya, jadi setelah nyanyi, selanjutnya kita mau dengerin cerita dari Cici Novi. Ceritanya apa? Penasaran kan kalian pasti? Iya, jadi kepada Cici Novi dipersilakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotihotu Namo Buddhaya. Gimana nih kabar adik-adik semua setelah hampir 1 tahun kita nggak ketemu, nggak ada sekolah minggu, nggak ada sekolah, maksudnya Cici nggak ada sekolah minggu secara tatap muka ya. Tapi adik-adik terus nontonin kan video-video sekolah minggu yang ada di YouTube dan yang ada di Instagram. Nah, hari ini tuh Cici mau cerita tentang satu judul buku yang menurut Cici tuh ini menarik dan perlu adik-adik ketahui. Judul bukunya itu adalah Kita Semua Pahlawan. Nah, Cici mau tanya nih, apa sih arti pahlawan bagi adik-adik? Apa sih menurut kalian pahlawan itu tuh apa sih? Apakah dia seperti Superman? Atau seperti hero-hero yang ada di film-film? Atau pahlawan itu, yang ada di buku-buku sejarah, Ci? Yang mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu juga benar. Yang di film-film itu juga benar. Adik-adik tuh sebenarnya bebas mau menganggap pahlawan itu siapa. Nah, tapi pahlawan di sini yang Cici maksud itu adalah adik-adik semua. Jadi kita semua ini sebenarnya bisa loh jadi pahlawan. Coba nih, Cici mau tanya, pahlawan di dunia nyata yang kita tahu tuh siapa sih? Nah, pahlawan di dunia nyata yang sebenarnya ada nih di dekat kita itu tuh sebenarnya ada loh, yang selama ini tuh selalu ada gitu buat kita. Yang pertama, orang tua kita tentunya. Terus selanjutnya siapa? Guru kita. Lalu siapa? Misalnya dokter, perawat. Pahlawan yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang kita anggap sebagai panutan kita, yang bisa kita contoh kebaikannya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya ke ceritanya. Di sini judulnya Kita Semua Pahlawan. Penulisnya itu ada Wati Ekideo dan Wunidia Maya. Nah, ilustratornya itu ada Lunamira Doodle. Ayo kita mulai ya. Kakak lagi nonton apa? Ini nih berita tentang para tenaga medis yang menangani pasien corona. Tenaga medis? Iya, tenaga medis adalah orang-orang yang mengabdikan diri dan punya pengetahuan di bidang kesehatan. Nah, tentu adik-adik tahu dong siapa sih tenaga medis di kita? Ya, dokter. Dokter-dokter ini sekarang sedang berjuang untuk pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit atau kena virus corona.
Nah, selanjutnya mereka itu adalah dokter, perawat, apoteker, bidan, petugas laboratorium, ahli nutrisi, dan lain-lain. Kok mereka pakai baju seperti astronot? Mereka menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular virus. Nah, adik-adik tahu gak sih? Baju alat pelindung diri itu sebenarnya berat sekali. Sebenarnya nggak berat sih, maksudnya gerah gitu loh. Kalian kita sendiri aja nih pakai jaket, pakai sarung tangan, atau pakai helm gitu ketika naik motor, pasti ngerasa panas kan, gerah. Nah, apalagi dengan dokter-dokter dan perawat-perawat yang di rumah sakit memakai selama berjam-jam untuk menangani para pasien corona ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, alat pelindung diri yang digunakan itu ada banyak nih, mulai dari yang pertama penutup kepala, pengaman muka, sarung tangan bedah, terus pengaman mata, masker N95, baju penutup seluruh tubuh, sepatu boots anti air. Nah, banyak sekali kan adik-adik, kita yang pakai helm, pakai jaket, pakai sarung tangan aja udah ngerasa panas dan gak betah kan. Nah, gimana dengan para dokter dan tenaga medis yang di rumah sakit ya, yang bisa kuat selama berjam-jam untuk menangani para pasien. Wah, pasti panas dan beresiko tertular ya kak. Mereka benar-benar pahlawan. Kita juga bisa jadi pahlawan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Lanjut. Nah, menjadi pahlawan bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan. Caranya, yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, meningkatkan daya tubuh tuh gimana caranya? Yang pertama, kita bisa dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Lalu yang kedua, kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus yang ketiga itu menggunakan masker jika keluar rumah. Dan yang keempat, menjaga jarak dengan orang lain. Oh, bisa gitu ya? Iya, cara ini bisa melindungi kita sekaligus membantu meringankan tugas tenaga medis. Nah, sekarang Kiji mau tanya, kenapa sih cara-cara tersebut tuh bisa meringankan tugas tenaga medis? Ya, contohnya dengan kita menjaga pola makan kita dengan makan makanan yang bergizi, enggak jajan makanan sembarangan. Misalkan di depan, oh ada tukang tahu bulat lewat nih, oh ada tukang gorengan nih. Jadi dengan sembarangan kalian, aku mau beli ini aja, aku mau makan ini aja. Padahal mamah kalian sudah memasak makanan di rumah, tapi kalian gak makan. Nah, terus Cici mau tanya, emang kalian tahu apa yang kalian beli di luaran sana itu udah bersih dan bergizi atau enggaknya? Nah, jadi lebih baik jika kalian makan makanan yang telah dibuat oleh mama kalian. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Kenapa istirahat yang cukup bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Contoh gini deh, ketika adik-adik merasa kurang tidur, misalnya, aku udah bangun pagi nih, terus siangnya aku harus ngerjain tugas, terus malamnya aku harus belajar lagi. Ketika besok paginya adik-adik ngerasa badan adik-adik tuh ngerasa lemes, pusing, terus ngantuk. Nah, itu dimana saat daya tahan tubuh kalian bisa menurun. Nah, jika daya tahan tubuh kalian menurun, virus-virus atau bahkan bakteri-bakteri dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya istirahat yang cukup. Terus yang ketiga tuh olahraga yang teratur. Nah, kenapa sih olahraga penting? Olahraga tuh pasti kalian tahu lah ya, yang namanya olahraga untuk meningkatkan imun tubuh kita juga. Kenapa? Dengan adanya olahraga, pastinya kita bakal mengeluarkan banyak keringat dong, yang dimana kita merasa lebih segar nih, lebih sehat. Nah, terus yang kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun. Kenapa sih harus sering-sering mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama ketika suasana seperti ini, keadaan seperti ini gitu. Contoh misalnya, kalau adik-adik misalkan habis dari luar nih, misalnya, aku habis dari minimarket atau habis dari Indomaret, terus kalian misalnya pegang ini, pegang itu, tapi kalian nyampe rumah gak cuci tangan. Terus kalian adik-adik malah langsung makan ciki atau makan biskuit atau makan makanan yang lain, dan tangan adik-adik tuh belum bersih. Nah, kalian adik-adik juga pasti gak tahu kan, di tangan itu
ada bakteri atau ada kumannya gak sih? Gitu. Makanya di keadaan seperti ini harus sering-sering yang namanya cuci tangan dengan air dan sabun. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, ini juga pasti menjadi hal yang wajib kan digunakan untuk kita. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan masker, otomatis kita akan menutup hidung dan mulut kita agar tidak ada virus yang dapat dengan mudah keluar masuk gitu. Contohnya, misalnya Cici juga sering sebenarnya ngelakuin ini. Kayak misalnya Cici lagi di kantor nih, lagi asik nih, megang pulpen, nulis ini, nulis itu, ngasih dokumen ini itu, tapi maskernya nggak dipakai. Terus tangan Cici nih iseng, megang-megang muka, kucek-kucek mata, terus megang hidung, megang mulut. Di tangan Cici ini kan otomatis setelah megang banyak benda, misalnya kayak pulpen, dokumen, dan hal lainnya, kita kan nggak tahu nih di tangan kita ini ada kuman atau enggak. Udah terus kena muka, kena mata, kena hidung. Nah, otomatis di sana mungkin adanya bakteri yang masuk ke kita atau virus yang masuk ke kita. Oleh karena itu, penting sekali yang namanya menggunakan masker jika keluar rumah. Terus yang terakhir itu menjaga jarak dengan orang lain. Nah, dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, itu juga mengurangi yang namanya kita untuk tertular. Contohnya misalnya, kita lagi jalan nih mau beli minuman gitu, mau beli minum ke minimarket atau ke Indomaret, terus antriannya kita ngantri ini mau bayar, di depan kita ada orang. Nah, kita harus jaga jarak sama orang itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu orang itu sedang sakit atau enggaknya, orang itu dari mana saja, terus apakah orang itu udah cuci tangan, atau apakah orang itu menjaga kebersihannya atau enggak, kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus tetap jaga jarak dengan orang lain. Oke, terus kenapa sih hal-hal itu bisa membantu meringankan tugas tenaga medis? Gini, jika kita sendiri bisa ngerawat diri kita dengan baik, dengan setidaknya kita tidak terjangkit atau tidak terkena virus, atau nggak kena sakit deh gitu, misalkan nggak pilek, nggak batuk gitu. Jadi pokoknya kita nggak butuh yang namanya tenaga medis gitu, maksudnya nggak harus ke dokter. Nah, kita ngeringanin dong tugasnya mereka, karena tugas tenaga medis itu sekarang sudah banyak sekali. Seperti yang adik-adik lihat di berita, udah banyak rumah sakit yang penuh karena pasien-pasien corona ini. Nah, tenaga medis juga udah banyak sekali yang ada di sana yang mungkin nggak pulang ke rumahnya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan nggak sedikit juga tenaga medis yang tertular dengan virus tersebut. Oleh karena itu, dengan kita bisa merawat diri kita, menjaga kebersihan diri kita dapat mengurangi tugas dari tenaga medis tersebut. Dan tentunya kita bisa menjadi pahlawan dong. Pahlawan apa? Aku tuh bisa loh ngejaga diri aku, dan aku bisa ngelindungin tenaga medis, sehingga tenaga medis tuh nggak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk ngerawat aku dan orang-orang lain, karena kita semua telah menjaga kebersihan kita, telah melakukan protokol kesehatan. Tuh. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir, kita semua bisa menjadi pahlawan. Ayo kita cegah bersama persebaran virus corona. Tetap disiplin menjaga kesehatan ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di sini, walaupun kita masih sebagai anak-anak, kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Contohnya dengan kita merawat diri kita dengan baik, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kita dengan tidak menularkan virus-virus atau penyakit yang ada di kita, karena kita sendiri merawat loh diri kita. Oke, baik, sampai di sini dulu ya adik-adik ceritanya. Jangan lupa untuk sering-sering nonton videonya dan ngikutin kegiatan SMB-nya ya. Terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Cici Novi atas ceritanya. Jadi adik-adik, tadi apa inti dari cerita yang diceritai sama Cici Novi? Intinya adalah kita semua adalah pahlawan. Iya, betul banget. Kalian pahlawan apa adik-adik? Kalau Cici mau jadi pahlawan yang
pahlawan biasa-biasa aja tapi yang suka membantu orang. Jadi nggak perlu kayak jadi Hulk, nggak perlu jadi Iron Man gitu, tapi jadi pahlawan bagi diri sendiri yang suka membantu orang lain. Nah adik-adik, karena udah selesai, Cici mau ngucapin terima kasih banget nih buat adik-adik yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sebelum benar-benar selesai nih, kita tutup kebaktian ini dengan membacakan Parita Nama Karapata. Kepada tim pembaca Parita dipersilakan. Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.